Salah satu orang yang sangat berjasa bagi perjalanan hidup Nabi adalah kakek beliau, yaitu Abdul Muttalib. Kenapa beliau sangat berjasa? Karena setelah wafatnya ayahanda Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib, maka yang menggantikan posisi Abdullah sebagai seorang ayah adalah Abdul Muttalib. Maka pada saat itu Abdul Muttalib benar-benar memosisikan dirinya sebagai pengganti Abdullah bagi sosok bayi yang sedang dikandung oleh Siti Aminah. Beliau melindungi Aminah dengan segenap jiwa raganya. Sehingga pada peristiwa Al-Fil, peristiwa penyerangan pasukan Abrahah, beliau mengkhawatirkan Siti Aminah, sehingga beliau selalu menanyakan keadaan Siti Aminah. Dan kemudian pada saat tiba saatnya Siti Aminah melahirkan Rasulullah, maka orang pertama yang merasakan kebahagiaan yang sangat mendalam adalah Abdul Muttalib. Ketika Siti Aminah melahirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian diutus seorang utusan untuk mengabari, memberikan kabar kepada Abdul Muttalib tentang kelahiran anak Abdullah ini. Pada saat itu Abdul Muttalib sedang berada di dalam Ka'bah, lalu kemudian beliau pulang dengan sangat cepat menjenguk cucunya yang baru saja dilahirkan oleh Siti Aminah. Lalu kemudian beliau mengambil anak dari Abdullah tadi, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dibawakan ke Ka'bah, lalu beliau berdoa kepada Allah dan bersyukur kepada Allah atas kelahiran cucunya. Lalu kemudian setelah mengelilingi Ka'bah berdasarkan satu riwayat, lalu kemudian beliau membawa pulang baginda Rasulullah dan menyerahkannya kepada Siti Aminah. Beliau keluar untuk apa? Untuk mencari siapa yang akan menyusui cucunya ini. Nah, disinilah kemudian beliau bertemu dengan ibunda susu dari Rasulullah, yaitu Halimah, yang berasal dari Bani Sa'di, sehingga Halimah ini dikenal dengan nama Halimatus Sa'diyah. Nah, bagi Abdul Muttalib, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah segala-galanya. Beliau mengorbankan apapun untuk kepentingan Rasulullah. Malah beliau memberikan dan mengisyaratkan sesuatu yang sangat istimewa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana oleh Ibn Hisham dan oleh sejumlah ahli tarikh meriwayatkan pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih belia, masih kecil, pernah suatu waktu Rasulullah bermain-main di Ka'bah. Abdul Muttalib, karena beliau ini adalah seorang pemimpin yang sangat dihormati dan dikagumi oleh orang-orang Mekah, bagi beliau di bawah naungan Ka'bah disediakan semacam tempat duduk yang istimewa lah. Istilahnya semacam singgasana kebesaran, yang tempat Abdul Muttalib ini tidak pernah diduduki oleh siapapun, termasuk tidak pernah diduduki oleh putra-putra dari Abdul Muttalib itu sendiri. Menjadi sangat janggal bagi orang-orang Arab, bagi orang-orang Mekah, maupun bagi anak-anak Abdul Muttalib sendiri apabila duduk di tempat yang disediakan khusus untuk Abdul Muttalib. Sehingga saat Nabi masih kecil, Nabi bermain-main bersama paman-paman beliau di pelataran Masjidil Haram. Lalu kemudian baginda Rasul yang masih kecil pada saat itu kemudian bermain-main di tempat duduknya Abdul Muttalib.
Sehingga paman-paman Rasulullah ini bergegas ingin memindahkan Nabi agar tidak bermain di tempat Abdul Muthalib. Lalu kemudian Abdul Muthalib keluar dan melihat. Begitu Abdul Muthalib melihat bahwa paman-paman Nabi mencoba untuk memindahkan Nabi, beliau mengatakan, apa yang beliau katakan sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Hisham di dalam Sirah Nabawiyah. Abdul Muthalib mengatakan kepada anak-anaknya, "Ibni, fawallah inna lahu sya'nan." Demi Allah, anak-anakku, jika kalian melihat itu, jangan sekali-kali kalian pindahkan anak ini dari tempat dia bermain, walaupun dia bermain di tempat dudukku. Inna lahu sya'nan. Sesungguhnya bagi anak ini akan ada kedudukan yang sangat tinggi. Nah, dari sini Abdul Muthalib mengisyaratkan, sebagai seorang kakek, sebagai pengganti seorang ayah, Abdul Muthalib bisa merasakan bahwa Rasulullah kecil ini beliau akan tumbuh bukan sebagai orang biasa, tetapi beliau akan tumbuh sebagai seorang pemimpin yang punya kedudukan yang sangat tinggi. Isyarat-isyarat ini juga Abdul Muthalib lahirkan dalam bentuk perhatian-perhatian lain yang sungguh sangat istimewa. Bagaimana misalnya Abdul Muthalib diceritakan dalam berbagai buku sejarah bahwa Abdul Muthalib mengesankan dan memang terkesan sangat mencintai Rasulullah, malah kecintaan Abdul Muthalib kepada Rasulullah ini melebihi kecintaan beliau kepada anak-anak beliau sendiri. Sehingga menjelang Abdul Muthalib wafat, beliau memanggil seluruh putra-putri beliau. Lalu kemudian Abdul Muthalib ini memesan. Salah satu isi pesan dan wasiat terakhir dari Abdul Muthalib adalah memesankan bahwa Muhammad ini tolong kalian jaga dan tolong kalian rawat. Dan dari sinilah kenapa kemudian Baginda Rasulullah sepeninggalan Abdul Muthalib diasuh dan dirawat oleh ayahanda dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yaitu Abu Talib. Ini atas dasar pertimbangan Abdul Muthalib yang secara khusus melihat bahwa sosok yang paling tepat menggantikan beliau apabila beliau wafat adalah ayahandanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yaitu Abu Talib. Maka pantas seorang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian di awal-awal kehidupan beliau telah mewariskan kemuliaan dan mewariskan kedudukan yang tinggi di mata orang-orang Arab, wabil khusus di mata orang-orang Mekkah. Kenapa? Karena beliau mewarisi karisma dari ketokohan dan kepemimpinan ayah dan kakek beliau Abdul Muthalib, yaitu Syaibah bin Hashim.